Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Habiullah dari PAI 7D akan mempresentasikan materi menurut Bapak Sujana bahwasanya pembelajaran itu dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadinya kegiatan yang interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwasanya pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik atau yang sering kita kenal adalah guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruksional atau ya di sini jika rekan-rekan melihat yaitu bentuk kata benda. Nah, secara etimologi bahwasanya ini bermakna pembelajaran dalam sudut pandang metode pedagogi. Kata instruksional mengandung dua makna, yaitu mengandung dua makna kegiatan, yaitu kegiatan ajar teaching dan mengandung makna kegiatan belajar yaitu learning. Nah, dalam istilah Kamus Tarbawi, kata pembelajaran diterjemahkan dengan kata talim atau tadris. Mungkin di sini rekan-rekan sudah pada mengerti apa itu talim dan apa itu tadris. Kemudian di sini ada menurut Gagner bahwasanya belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman perubahan-perubahan itu. Nah, mencakup perubahan apa saja yang mencakup perubahannya itu perilaku, perubahan pengalaman, dan perubahan pengamatan dan perubahan-perubahan lainnya dalam siklus pendidikan. Itulah yang hanya bisa saya bacakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dilanjut untuk pemateri selanjutnya. Sedikit melanjutkan penerangan dari pandang tadi. Pembelajaran menurut Bajaswidi ialah proses aktivitas manusia untuk mendapatkan suatu perubahan dalam dirinya. Karena dalam pembelajaran itu bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan, tapi pembelajaran juga digunakan untuk merubah dirinya menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Dalam buku yang sama, Bajaswidi juga mengatakan bahwa pembelajaran berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan juga peserta didik. Proses belajar itu menjadi satu kesatuan di mana di dalamnya ada pendidik, peserta didik, media, dan juga apa yang diterangkan dalam pembelajaran tersebut. Sehingga kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan pembelajaran Quran hadis, bisa disimpulkan seperti ini. Pembelajaran Quran hadis ialah suatu pembelajaran ataupun suatu aktivitas yang dilakukan oleh pendidik dan juga peserta didik dalam pembelajaran Quran hadis. Dan bisa kita kasih simpulkan seperti ini. Pembelajaran Quran hadis ialah merupakan upaya sistematik yang sengaja untuk menciptakan kegiatan antara peserta didik dan juga pendidik pada pembelajaran Quran hadis dari sumber-sumber yang terpercaya dengan media-media yang baik dan juga terpercaya, sehingga akan menimbulkan perubahan dalam dirinya, perubahan dalam diri peserta didik sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Misalnya seperti pembelajaran Quran hadis berarti sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang diterapkan oleh Quran, misalnya seperti berperilaku baik, menghormati orang lain, dan yang lainnya. Sehingga setiap permasalahan-permasalahan yang hadir itu bisa diselesaikan dengan apa yang mereka tangkap dari pembelajaran Quran dan hadis tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya dan juga pandang tentang pengertian dari pembelajaran Quran hadis. Selanjutnya ada poin yang berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran Quran hadis. Silahkan. Materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran Quran hadis, yang mana setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan masing-masing. Nah, di sini tujuan pembelajaran Quran hadis ya terbagi dua bagian. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum itu terdapat 3 poin. Yang pertama, pendidikan agama bertugas untuk membimbing
dan mengarahkan anak didiknya, yaitu menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak tersebut supaya ditanamkan penanaman pengetahuan tentang agama, supaya anak tersebut memiliki akhlak yang bagus. Poin yang kedua yaitu menurut Abdul Fattah Jalal, pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Nah, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah yaitu sebagai hambanya, yang mana seorang hamba itu bertugas untuk beribadah pada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yaitu Islam menghendaki agar manusia didik supaya ia mampu bertujuan hidup sebagai yang telah digariskan oleh Allah, yaitu terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahwasanya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tujuan khusus akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Dr. Mudi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Lutfi. Bagaimana tadi Lutfi membahas tentang tujuan umum daripada pembelajaran Quran hadis. Di sini saya akan membahas tentang tujuan khusus daripada pembelajaran Quran hadis. Nah, adapun tujuan khusus dari pembelajaran Quran hadis itu adalah ini disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Nah, ada beberapa tahapan dalam tujuan pendidikan tujuan khusus pembelajaran Quran hadis. Yang pertama ada yang dinamakan dengan tahapan kognitif. Bagaimana peserta didik mampu untuk memahami dan mengerti nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran agama Islam, termasuk di dalamnya pembelajaran Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya menuju ke tahap yang kedua, yaitu ada yang dinamakan dengan tahapan efektif. Bagaimana tahapan ini adalah peserta didik menemukan minat dan ketertarikannya untuk dapat mempelajari ataupun memahami daripada pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir ada ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan psikomotorik. Nah, psikomotorik ini adalah sebagai bentuk pengaplikasian ataupun pengamalan daripada hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi simpulnya adalah bahwasannya tujuan khusus daripada pembelajaran Quran hadis yaitu adalah terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan kognitif, yang kedua efektif, dan yang ketiga psikomotorik. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan tentang tujuan khusus daripada pembelajaran Quran hadis. Ya, sekian, terima kasih. Baiklah, pembahasan yang ketiga dari pembelajaran Al-Quran dan hadis adalah tentang ruang lingkup pembelajaran Al-Quran dan hadis. Adapun ruang lingkup dari pembelajaran Al-Quran dan hadis ini meliputi 3 kategori. Yang pertama yaitu tentang masalah dasar-dasar ilmu Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu tentang tema-tema. Yang ketiga yaitu tujuan tentang pembelajaran ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama yaitu permasalahan Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis ini, yang pertama yaitu permasalahan apa pengertian dari Al-Quran. Yang kedua apa pengertian dari hadis, asar, sunnah, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bukti keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi redaksinya. Yang keempat yaitu fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu fungsi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu isi pokok ajaran Al-Quran dan pemahaman kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketujuh yaitu pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari surat dan ayat Al-Quran sebagai pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitasnya.
Adapun tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Quran dan hadis, yaitu yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua yaitu keikhlasan dalam beramal. Yang ketiga yaitu nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Yang keempat yaitu perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang kelima yaitu pola hidup sederhana dan perintah menyantuni duafa. Yang keenam berkompetensi dalam kebaikan. Yang ketujuh amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedelapan ujian dan cobaan manusia. Yang kesembilan tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Yang kesepuluh berlaku adil dan jujur. Yang kesebelas yaitu toleransi dan etika pergaulan. Yang kedua belas etos kerja. Yang ketiga belas makanan yang halal dan haram. Yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang ruang lingkup pembelajaran Al-Quran hadis. Di mana ruang lingkup pembelajaran Quran hadis meliputi masalah dasar ilmu Al-Quran hadis, tema-tema yang ditinjau dari Al-Quran dan hadis, dan tujuan dari pembelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, dan yang akan saya bahas di sini adalah yang ketiga, yaitu tujuan dari mata pelajaran Quran hadis. Tujuan dari mata pelajaran Quran hadis yang pertama adalah meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, untuk membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan hadis. Adapun standar kompetensi lulusan mata pelajaran Al-Quran dan hadis di tingkat madrasah aliyah, yaitu memahami isi pokok Al-Quran, fungsi dan bukti-bukti kemurnian istilah-istilah hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pembagian hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi. Dan standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran Al-Quran hadis di tingkat madrasah ibtidaiyah, yang pertama adalah pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua adalah hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah, An-Nas sampai dengan Ad-Duha. Yang ketiga, pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan kebiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, dan lain sebagainya. Adapun standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran Quran hadis pada jenjang pendidikan madrasah sanawiyah, yang pertama adalah memahami dan mencintai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman Al-Quran, Al-Fatihah, dan surat-surat pendek pilihan melalui upaya penerapan cara membacanya, menangkap maknanya, memahami kandungannya, dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan. Dan yang terakhir adalah menghafal dan memahami makna hadis-hadis yang terkait dengan tema isi kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Mungkin sekian materi.